kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jaga salatnya. Bagi yang muslim ya, hati. Jaga salatnya. Jangan pernah tinggalkan salat jika sudah tiba waktunya. Nanti bedanya cuma di masalah berjamaah atau tidak. Satu. Yang kedua, tepat waktu atau menyesuaikan dengan kondisi Anda bekerja. Tapi prinsipnya jangan tinggalkan sholat. Itu satu. Sholat itu dari kata silah, hubungan yang sangat kuat. Ada namanya silaturahim, hubungan yang kuat sehingga saling memperhatikan dan menyayangi. Jadi silaturahim itu bukan saat Anda datang, Anda sapa, Anda kenal, pulang. Bukan itu. Saat Anda pulang, tidak melihatnya, Anda masih ingat, Anda doakan dia, itu silaturahim. Hubungan yang mengatur kita dengan Allah supaya terhubung terus dan ingat Allah di setiap keadaan, itu disebut dengan sholat. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk dimudahkan pekerjaannya. Kalau engkau masih mampu berdiri menegakkan dirimu, jangan gantungkan hidupmu pada orang lain. Optimalkan kemampuanmu, pakai ilmumu, tawakal kepada Allah. Nih gabungan dari tiga itu. Tegakkan diri kita, optimalkan tenaga kita, pakai ilmumu, tawakal kepada Allah. Maka mulai jadi penyalur kambing, berangkat, disalurkan, modalnya dikembangkan lagi, setahun punya 10.000 kambing, 2 tahun makin kaya, tahun ketiga jadi orang paling kaya yang berbisnis di Madinah Al-Munawwarah. Dari berdiri. Kalau sudah berdiri, begini tegak, jangan terlampau rapat. Kalau sudah mandiri, sudah bagus, sudah sukses, jangan eksklusif. Bergaul dengan teman yang selevel saja, lupa dengan teman-teman yang mengangkatnya. Lihat teman-teman di divisi Anda sebelumnya, barangkali dia perlu dibantu, barangkali dia perlu dikatrol, barangkali dia perlu dibimbing. Tapi juga jangan terlalu royal. Ya, baru dapat dengar promosi jabatan, belum diangkat, sudah sebar kartu nama. Ternyata besoknya tertukar. Nih, tegak. Ini belum takbir. Maka tolong jaga sholat. Tapi saat yang bersamaan, pelajari, saya ulangi, pelajari makna dan bacaannya. Karena isyarat dari Al-Quran, ada orang yang sholat tapi tidak mengerti apa yang seorang mu'alaf itu ketika memutuskan masuk Islam tidak dianggap semua dosanya atau digugurkan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya. Sederhana, karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diucapkan oleh orang yang belum beriman dan memasuki pintu gerbang iman, maka kalimat itu sekaligus membuka lembaran baru dan menghapuskan semua yang telah berlalu. Dan akan dihitung semua hisab itu setelah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking tingginya kalimat itu di hadapan Allah, maka yang pertama, kalimat itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa dan belum dihitung sebetulnya dalam kalkulasi dosa. Dihitungnya sebagai kesalahan dalam kemusyrikan total. Jadi nggak ada hitungan pahala, nggak ada hitungan dosa, karena semua kegiatannya nggak ada nilainya di sisi Allah. Di kalimat syahadat yang diucapkan menjadikan hidup dia lebih bernilai, baru memiliki nilai di hadapan Allah. Karena dia baru punya nilai, yang lainnya nggak dianggap, maka semua kosong. Ketika itulah, ketika kalimat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dianggap kosong, jadilah kertas putih yang mulai diisi dalam berkehidupan. Maka semua amal Anda ketika masuk Islam akan mulai dihitung ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan lembaran baru yang menutup semua yang lainnya. Jelas ya? Sedangkan bagi kita yang telah bersyahadat atau menjaga syahadat dari sejak kandungan dan terlahir, maka amalnya sudah terhitung sejak dia mulai terlahirkan dari orang tuanya dan mulai dihisab sejak dia masuk masa balighnya. Maka berbahagialah bagi yang telah masuk Islam, pertahankan. Berbahagialah bagi yang baru masuk Islam, bermu'alaf, karena mulai dibuka jalan hidup dan hilang semua yang buruk yang belakang. Dan jika ada yang telah masuk Islam melakukan kesalahan, berbahagialah karena kita diberikan jalan tobat untuk menghapuskan semua itu, sehingga adillah Allah bagi yang telah berislam dan bagi yang baru masuk Islam, sama-sama dosanya bisa digugurkan dan masuk dalam nilai kebaikan. Hidayah itu artinya bertambah ketaatan. Orang-orang menjadi rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin bersedekah, rajin berbagi pada nilai-nilai kebaikan, meningkat kemuliaannya. Pada saat yang demikian, ia juga meningkatkan kebahagiaannya, bertemu dengan saudaranya, saling mengenal,
saling berbagi dalam kebaikan, saling mendoakan. Di Jumat ini pula, bagi saudara-saudari kita yang belum beriman, kita juga memohon kepada Allah agar menanamkan hidayah, petunjuk, kemuliaan, kebaikan bagi mereka, agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Yahudu ghadan, wan Nasara ba'da ghadin. Di hari kemudian, orang-orang yang mampu mendapatkan kemuliaan Jumat itu akan kembali kepada Allah dalam kebahagiaan, dalam kemuliaan, dalam tingkat kesenangan tertinggi. Baru mereka memasuki surga yang kelak akan diikuti oleh orang-orang yang beriman dari sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Baik itu umatnya Nabi Musa alaihissalam, atau umatnya Nabi Isa alaihissalam, atau umat-umat yang lainnya yang pernah berkehidupan di bumi. Saudara-saudariku, dalam kehidupan di bumi ini, al-Yahudu taba'un, al-Nasara taba'un. Orang Islam itu mesti menjadi teladan, yang bahkan keteladanannya mampu diikuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sehingga mereka bisa mendapatkan pancaran kemuliaan yang menjadikan mereka mengenal Islam dan mau memeluknya. Di Jumat ini, mari kita perbaiki diri. Sebelum berakhir di waktu-waktu Jumat ini, menjelang ke maghrib, koreksi diri, mohon hidayah kepada Allah, minta kebaikan, dan jadikan kita sukses menjalani Jumat ini sebagai pribadi yang mampu mentransformasikan diri lebih baik, lebih mulia, mendapat hidayah Allah. Jumat solusi, Jumat transformasi, Jumat resolusi, Jumat legasi, Jumat menjadikan kita sebagai muslim istimewa yang hakiki. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita tentang rumah-rumah besar yang terlihat mewah, yang bahkan tak nampak retakan. Tapi ketika dilewati, ini nyata ya, karena kami sendiri yang berangkat ke sana, saya berada di sana. Dan alhamdulillah cukup mengetahui termasuk kisah-kisah yang viral itu, kita tahu gitu. Yang paling menarik adalah penghuninya kosong. Tidak ada yang huni. Padahal itu rumah mewah, besar, ya bagus. Dan saya kira itu dihasilkan dari hasil yang tidak mudah. Mungkin bertahun-tahun bekerja, belasan tahun, bisa puluhan tahun untuk menghasilkan itu. Letaknya strategis. Tapi ternyata penghuninya lebih menginginkan dan lebih berminat untuk tinggal di tenda-tenda yang bahkan sebelumnya kurang layak. Jadi daripada menghuni rumahnya yang mewah itu, dia lebih memilih untuk tinggal di tenda. Atau tidak tidur di lapang sekalian tanpa alas, tanpa atap sedikit pun. Ternyata pada satu titik, apa yang Anda hasilkan dari pekerjaan dan masih seragam yang Anda gunakan sampai malam hari itu, pada satu titik itu tidak akan banyak menolong Anda dari hasil pekerjaan Anda itu ketika terjadi suasana yang menyentuh iman kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berangkat gelap, pulang gelap hanya untuk mengumpulkan dunia, akan tiba pada satu masa, sepersekian detik itu dunia yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun menjadi tidak bernilai di hadapan Anda. Dan yang paling bernilai itu istighfar Anda, takbir Anda. Jadi jangan sampai dipaksa dengan hadirnya gempa yang meruntuhkan baru Anda istighfar. Astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Itu kemana aja kalimat itu? Yang dididik dalam sholat selama 5 waktu dibuka dengan Allahu Akbar, tak pernah dikumandangkan misalnya. Apa harus dikasih gempa dulu? Kasih banjir dulu? Kasih longsor dulu? Dikasih musibah dulu? Mana istighfar itu? Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Mana taubat kita kepada Allah? Sedangkan skema taubat dalam Al-Quran itu bukan hanya dilakukan saat seorang hamba melakukan maksiat, bukan. Skema taubat itu skema membersihkan diri, supaya menjaga suasana hati itu dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur taubat, istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan itu mendamaikan hati, mendatangkan keberkahan. Maka mulai hari ini saya kira hal pertama yang harus dilakukan adalah kita evaluasi dari semua bagian pekerjaan kita. Bukan hanya musibah yang kita rasakan secara luas, boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kepada setiap personal, yaitu keberpulangan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Dan kalimat itu seringkali diucapkan ketika ada orang wafat kan? Setidaknya jangan Anda selalu kaitkan taubat itu kepada konteks yang sedang kita alami. Ada hujan, ada gempa, ada banjir, ada itu. Setidaknya persiapan sebelum menjemput maut saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau saya beri pilihan, ibu pilih mana? 1 miliar atau kalimat istighfar? Betul. Awas nanti dimarahi bapak pulang dari sini. Kenapa kau ambil 1 miliar? Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya 2. 1, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi, cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal, dan para ulama sudah tahu ini. Makanya mereka sering diantara wiridnya itu istighfar. Dan zikir kita pertama ba'da salat itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukankah istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Istighfar. Karena menghadirkan berkah, menggugurkan dosa, mempercepat jawaban doa. Itu istighfar. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu, mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh. Jadi kemuliaan subuh itu selain mempercepat terkabulnya doa, kalau ingin cepat doanya dikabul, bangun sebelum subuh, isi dengan istighfar. Itu rahasianya. Makanya 2 rakaat sebelum subuhnya pun sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sebab untuk apa dapat dunia dan seisinya kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasakan penurunan dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti dia tanyakan pada dirinya, perbuatan maksiat apa yang pernah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, azan, tausiah, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. Boleh jadi kadang-kadang bentuknya bukan maksiat, ya, bentuknya terlalu fokus pada urusan dunia, terlalu mengejar materi sehingga lupa dengan akhirat. Kan pasangan akhirat itu dunia, ya kan? Ini ula pertama, akhirat nanti yang kita raih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau terlalu fokus pada dunianya, maka secara bersamaan, ya persamaan terbaliknya, bahkan ya akhiratnya pasti menurun. Jadi kalau kanannya itu kita naik, akhiratnya, dunia pasti porsinya akan mengecil, ya. Karena porsi mengecil itu maksudnya dunia dikerjakan tapi tetap terbawa ke akhirat. Tapi kalau dunianya yang dikejar, maka ini pasti menurun dan gak akan ikut ke dunia karena skemanya berbeda. Seperti bayangan, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seperti bayangan. Di bayangan itu kalau dikejar selalu gak akan pernah didapati, ditangkap gak akan dapat. Ya, itulah dunia. Jadi selalu gak akan puas, kejar lagi, walaupun harta sudah banyak, pengen kejar lagi. Terkadang godaannya menempuh dengan cara yang salah. Maka caranya berbalik, kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar 2 huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi
tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu. Bacakan Yasin, belum tersentuh. Al-Kahf belum tersentuh. Al-Baqarah belum tersentuh. Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Quran, dan itu ada di surat Al-Hadid. Besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok nggak lunak-lunak? Selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua, datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang aku kejar-kejar ini boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akan